Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Hari ini kita akan berbincang sehat bersama dokter spesialis penyakit dalam, yakni Dr. Yunita. Halo, selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pemirsa kita ini sangat penasaran nih tentang pergerakan organisasi PDPAI. Bisa dijelaskan itu, apa sih PDPAI itu? Ya, terima kasih. PDPAI itu adalah singkatan dari Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia, khusus untuk kita adalah cabang Bukit Tinggi. Ini merupakan salah satu organisasi seminat di bawah IDI, dan khusus untuk PDPAI kita juga ada PB-nya, pengurus besarnya PDPAI di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Itu sejarahnya Bu, latar belakang terbentuknya organisasi sosial ini apa? Ya. Ini merupakan organisasi profesi, jadi merupakan perhimpunan, perkumpulan dari dokter-dokter. Nama tadi Perhimpunan Dokter Peduli AIDS, di mana berangkat dari kepedulian kita, keprihatinan kita bahwa di kota Bukit Tinggi ini ternyata kasus-kasus HIV/AIDS itu makin lama makin banyak kita temukan. Jadi mulai dari sejarahnya tahun 2007 itu dibukanya poliklinik khusus Serunai di Rumah Sakit Dr. Amah Muhtar Bukit Tinggi. Makin lama makin banyak kasus, dari 12 jadi 25 dan lambat-lambat makin banyak. Dan kalau kita total mungkin sudah lebih 1000-an saat ini. Nah, kita dokter-dokter yang berada waktu itu awalnya di RSAM sebagai pemerhati sangat prihatin, akhirnya kita berkumpul bersama membahas bagaimana, apakah kita dokter hanya menunggu kasusnya datang ke rumah sakit atau kita bisa lebih luas, lebih jauh bergerak di sektor preventif dan promotif. Nah, akhirnya kita ketemuan, sepakat, dan kebetulan saya punya link relasi mengenal Prof. Dr. Samsurizal Jauzi, SPPD KAI, yang merupakan pendiri PDPAI itu sendiri. Dan kemudian di pusat Bologi sudah adalah seorang guru besar di FKUI RCM, kebetulan orang awak. Ya, kebetulan. Nah, jadi disambut baik dan kita membuat perhimpunan, ada SK-nya yaitu nomor 6 tahun 2012 disahkan oleh PB PDPAI, yang ketua di pusatnya adalah Prof. Dr. Samsurizal Jauzi. Sampai saat ini di Bukit Tinggi masih saya pegang sebagai ketua PDPAI cabang Bukit Tinggi. Dengan adanya PDPAI di cabang Bukit Tinggi, seperti niat baik, ketulusan dari teman-teman dokter umum, dokter spesialis di seluruh tempat di layanan di Kota Bukit Tinggi, kita bergerak di 2 bidang. Ada bidang ilmiah, ada bidang pengabdian masyarakat. Bidang ilmiah itu adalah tujuannya memberikan materi-materi untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi apakah itu dokter, perawat, bidan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada yang kegiatan ilmiah rutin bulanan yang kita pusatkan di Poliklinik Serunai dulu, lebih aktif, mungkin sampai sebulan sampai 2 bulan. Kemudian kita juga mengadakan seminar ilmiah sehari, kadang-kadang di RSAM, ada juga 2 kali kita adakan di hotel di dalam Kota Bukit Tinggi. Sudah 3 kali, itu tahun 2012. Awal kita SK-nya keluar dan disahkan, dilantik, kemudian 2013, dan yang terakhir sebelum pandemi COVID itu tahun 2019. Untuk bidang ilmiah sendiri, nah dari dulu kita aktif ke masyarakat. Jadi kita akan memberikan sosialisasi, pencerahan supaya masyarakat tahu itu apa itu HIV/AIDS. Ya, mungkin ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, pernah ke departemen dispora, kemudian juga ke ibu dan wanita, kemudian di BKMT, ke masjid-masjid kita edukasi langsung. Mengedukasi masyarakat, karena target kita adalah supaya orang tahu preventif, promotif bahwa penyakit ini ada di sekitar kita. Penyakit HIV/AIDS bukan hanya diderita oleh key population atau populasi kunci, tapi juga kadang-kadang pada orang yang innocent, yang tidak bersalah. Seperti contoh, misalnya pada ibu-ibu yang mungkin mendapatkan dari pernikahannya dengan suaminya yang kadang dijodohkan. Kadang-kadang diderita oleh bayi dan anak-anak yang mungkin mendapatkannya dari orang tuanya. Nah, berangkat dari keprihatinan, kepedulian kita tersebut, makanya kita terus berlanjut. Alhamdulillah ini sudah
dari 2012 sudah 10 tahun PDPAI cabang Bukit Tinggi. Artinya di sini kan di organisasi ini banyak dokter ya, dari berbagai spesialis. Eksistensinya dokter ini atau responnya dokter ini tergabung di organisasi ini seperti apa biasanya? Ya, mungkin kita sampaikan waktu saat awal memang sangat antusias karena maaf dulu itu sangat kental penyakit HIV/AIDS ini dengan stigma dan diskriminasi. Iya. Tidak semua tenaga kesehatan termasuk dokter sebagai bagian dari tenaga kesehatan mau katakanlah merawat, memegang karena kekhawatiran nanti bisa menular kepada diri sendiri. Nah, apalagi misalnya maaf dokter mungkin yang sedikit lebih tahu ilmunya, apalagi ada perawat, ada bidan, segala macam, ada tenaga labor. Nah, jadi kalau dulu itu mereka ingin tahu, bergabung, kita berikan sosialisasi dan edukasi, memahami, akhirnya akan menurunkan stigma. Target kita adalah menurunkan stigma dan diskriminasi oleh tenaga kesehatan. Target kita pelan-pelan, ya bertahap. Nah, kemudian makin waktu, hari ini sudah dalam 10 tahun, tentunya kalau untuk tenaga kesehatan sudah mulai paham, kita harapkan demikian. Tapi juga kita tahu tenaga kesehatan itu bertambah, ada generasi baru. Kita mungkin yang sudah generasi yang sudah mulai beranjak ke usianya, tapi ada lagi yang baru selesai, baru dilantik jadi CPNS, semua baik dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Sehingga ternyata tugas kita belumlah berakhir. Demikian kita putuskan di rapat pengurus PDPAI, masih banyak tugas kita. Ternyata yang baru-baru ini belum tahu tentang HIV. Nah, kita mau mereka semua paham dan tahu tentang HIV supaya dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masing-masing. Biasa sekali gerakannya. Nah, bagi masyarakat yang ingin tahu konsultasi dan sebagainya ke organisasi ini, emang alamatnya di mana atau kantornya di mana gitu? Iya. Sejak PDPAI itu dibentuk, dilantik, nah kita waktu itu dengan izin Direktur Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi saat itu di tahun 2012 kita memang posnya adalah di Poliklinik Serunai, Poliklinik khusus HIV Serunai RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Saya cukup tahu ya, Poliklinik dan Serunai RSUD Bukit Tinggi bisa menjadi lokasi datang konsultasi terkait sebenarnya. Nah, Bu, dari perjalanan cukup panjang tadi, apa yang bisa Ibu petik disampaikan kepada pemirsa kita? Ya, para pemirsa sekalian dapat kita catat, kita ingat, kita perhatikan bahwa dari waktu ke waktu penyakit itu tetap ada. Ada emerging disease. Kemarin kita baru melewati pandemi yang sangat-sangat luar biasa, menyebabkan banyak kemerosotan masuk dalam hal sosial ekonomi. Namun ternyata penyakit HIV/AIDS yang sudah kita kenal di Indonesia tahun 1987 hingga sekarang kasusnya makin meningkat. Jadi tidak akan hilang. Kecuali kalau kita bisa bergerak dari hulu ke hilir, mencegah, mengobati supaya target pemerintah itu zero new infection. Jadi tidak ada lagi penderitaan HIV. Tapi sayangnya kalau kita lihat misalnya dalam sebulan itu Poliklinik Serunai saja mungkin melaporkan ada 10 pertambahan 10 kasus baru. Kalau ada fenomena gunung es, kalau dari 10 kasus baru di sekitarnya mungkin ada keluarga, ada istri, ada anak, ada pasangan serodiskordan, ada pasangan seksualnya. Nah itu tentu kalau tidak kita bawa ke layanan, tentu ini akan meningkatkan kasus kita dan itu merupakan beban bagi pemerintah dalam hal kesehatan, dalam hal sosial ekonomi juga. Biasa sekali. Jadi memang di sini ada peran pemerintah untuk mengimplementasi agar kasus ini tidak menjadi. Salah satu langkah yang tepat yang diambil pemerintah seperti apa? Saya coba jawab, sebetulnya ini bukan hanya peranan pemerintah saja, tapi memang peranan kita semua, masyarakat juga, terutama kita ini dari PDPAI kelompok profesi dokter. Jadi di masyarakat juga ada warga peduli AIDS, ada kelompok yang lain yang peduli AIDS. Jadi bukan hanya dititik beratkan pada pemerintah. Kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kita kan tahu ada toga, ada toma, ada topada, ada
mengentaskan, mengurangi penyakit ini, melayani dengan hati. Itu adalah slogan atau moto dari Poliklinik di Serunai RSAM Bukit Tinggi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yunita atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, karena waktu membatasi kita pemirsa, saya yakin mewakili kerabat kerja kami undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.